Pernahkah kamu merasa sudah mencoba semua aplikasi to-do list, planner digital, bahkan beli gadget terbaru, tapi hidup tetap terasa berantakan dan tidak fokus? Mungkin masalahnya bukan di alatmu. Mungkin masalahnya ada di dalam dirimu. Di video ini, kita tidak akan membahas teknologi. Kita akan menyelam lebih dalam ke akar dari hidup yang rapi dan produktif, yaitu pola pikir. Seringkali kita terobsesi merapikan meja, mengatur rak, atau menyusun ulang aplikasi to-do list, berharap hidup akan terasa lebih terkontrol. Tapi mari berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ruang yang rapi benar-benar mencerminkan hidup yang tertata? Atau justru kita hanya menciptakan ilusi keteraturan agar tampak baik di permukaan? Ruang yang bersih bisa menenangkan, benar. Tapi kerapian sejati bukan dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Dari pikiran yang jernih, dari hati yang tahu apa yang penting, dan dari keberanian untuk berkata tidak pada yang tak perlu. Produktivitas sejati bukan tentang banyaknya hal yang bisa kita selesaikan, melainkan tentang ketepatan dalam menyelesaikan yang bermakna. Dan itu semua berakar dari pola pikir yang tertata, bukan sekadar tindakan otomatis, tapi keputusan sadar untuk hidup dengan arah. Sebelum merapikan ruang, rapikan dulu fokus. Karena tanpa ketenangan batin, kerapian hanyalah tampilan luar yang rapuh. Di tengah banjir informasi dan tuntutan multitasking, gadget sering jadi harapan. Kalender digital, aplikasi produktivitas, smartwatch, AI planner, semuanya menjanjikan hidup yang lebih efisien. Tapi kenyataannya, semakin banyak alat, semakin kita bingung menggunakannya. Kita tergoda berpikir, mungkin aku cuma butuh tools yang lebih canggih. Padahal, gadget bukan solusi utama. Ia hanyalah alat bantu. Alat tak bisa menyelamatkan kita dari keputusan yang tidak jelas. Ia tak bisa mengatur waktu jika kita sendiri tak tahu apa yang ingin dicapai. Masalahnya bukan pada kurangnya fitur, tapi seringkali pada terlalu banyak distraksi. Kita ingin efisien, tapi terus berpindah aplikasi. Kita ingin fokus, tapi malah mengutak-atik pengaturan. Jalan keluar bukan dengan mencari alat baru, tapi menyadari bahwa kunci kendali ada dalam diri. Alat hanyalah perpanjangan dari niat. Tanpa kesadaran, bahkan alat terbaik pun hanya menambah kebisingan. Semua sistem, strategi, dan alat manajemen waktu hanyalah lapisan luar jika tidak ditopang oleh pola pikir yang sehat. Ibarat rumah, gadget, dan teknik hanyalah perabotan. Tapi pondasinya, itu pola pikir. Jika pola pikir kita rapuh, mudah terdistraksi, tidak mengenal batas, selalu ingin instan, maka apapun yang kita bangun di atasnya akan cepat runtuh. Pola pikir bukan hal yang instan. Ia dibentuk dari cara kita melihat waktu, makna pekerjaan, dan nilai dari hidup yang seimbang. Apakah kita melihat produktivitas sebagai perlombaan atau sebagai proses untuk bertumbuh dan memberi dampak? Pola pikir yang benar akan membentuk cara kerja yang benar. Ia membuat kita berhenti mengejar banyak hal dan mulai memilih hal yang tepat. Tanpa kesadaran ini, hidup akan terus berputar dalam lingkaran sibuk, tapi tidak bermakna. Jadi sebelum membuat sistem, tanyakan dulu, bagaimana cara berpikirmu tentang hidup yang rapi dan produktif? Pagi ini, apa yang pertama kali kamu lakukan? Mengambil ponsel dan mengecek notifikasi? Atau duduk tenang, bertanya pada diri, apa yang penting hari ini? Banyak dari kita merasa hidup ini padat dan tak terkendali. Tapi jika ditelusuri, yang sering terjadi bukan karena terlalu banyak yang harus dilakukan, melainkan karena kita tak benar-benar memilih. Kita mengikuti arus. Notifikasi menentukan fokus. Jadwal ditentukan oleh permintaan orang lain. Kita tidak hidup secara aktif, melainkan reaktif. Waktu bukan lagi alat, tapi penjara. Dan ketika kita kehilangan kendali atas waktu, kita kehilangan kendali atas hidup. Refleksi harian penting. Tanya diri sendiri, siapa yang mengendalikan waktuku hari ini? Apakah aku membuat keputusan atau hanya menanggapi keadaan? Kesadaran itu sederhana, tapi bisa mengubah segalanya. Karena saat kita memilih dengan sadar, hidup kembali ke tangan kita. Disiplin sering dianggap kaku, membosankan, bahkan mengekang. Tapi sesungguhnya, disiplin adalah bentuk cinta tertinggi terhadap diri sendiri.
Ia bukan cambuk, melainkan kompas. Ia membimbing kita untuk tetap di jalur, bahkan saat godaan begitu kuat. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun yang kita mau, kapanpun kita mau. Itu bukan kebebasan, tapi ketidakjelasan. Disiplin memberi kita struktur. Ia memisahkan yang penting dari yang mendesak. Ia membuat kita mampu berkata tidak pada gangguan demi berkata ya pada yang bermakna. Disiplin adalah pagar, bukan penjara. Dan di dalam pagar itu ada ruang luas untuk tumbuh, belajar, dan mencipta. Ia bukan tentang kerja keras tanpa henti, tapi tentang hadir secara utuh saat bekerja, dan benar-benar istirahat saat berhenti. Hidup yang rapi dan produktif bukan hidup yang selalu sibuk, tapi hidup yang ditata dengan sadar, dan itu dimulai dari keberanian untuk hidup dengan disiplin. Kita hidup dalam dunia yang terus berbicara. Notifikasi berdenting, media sosial tak pernah tidur, dan pikiran kita pun jarang benar-benar diam. Tapi justru dalam keheningan, dalam ruang jeda yang sering kita abaikan, fokus sejati dilahirkan. Jeda bukan kemunduran. Ia adalah ruang untuk bernapas, untuk melihat ulang arah, untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan bukan sekadar reaksi spontan, tapi keputusan sadar. Keheningan mengajarkan kita mendengar bukan hanya orang lain, tapi suara hati sendiri. Di sanalah kita menyusun ulang prioritas, menyaring distraksi, membangun kembali energi. Tanpa jeda, kita seperti mesin yang terus menyala tanpa perawatan. Akhirnya bukan produktif, tapi habis terbakar. Maka mulailah menghargai keheningan. Karena dalam diam, seringkali kita menemukan arah. Ruang adalah pantulan jiwa. Meja kerja yang berserakan, folder laptop yang tak tertata, bisa jadi gambaran dari pikiran yang juga penuh tumpukan tanpa prioritas. Tapi, jangan buru-buru merapikan luar jika dalamnya masih kacau. Menata ruang bisa menjadi ritual penyembuhan, tapi hanya jika ia lahir dari kesadaran, bukan pelarian. Ketika kita membersihkan meja dengan tenang, kita sebenarnya sedang menyusun pikiran. Ketika kita membuang benda yang tak berguna, kita sedang belajar melepaskan hal-hal yang tak perlu dalam hidup. Namun ingat, merapikan ruang tanpa mengubah cara berpikir hanyalah aktivitas sesaat. Esok hari, kekacauan akan kembali. Maka mulailah dari dalam. Rapikan niat. Tata ulang cara melihat pekerjaan dan waktu. Saat batin jernih, ruang pun ikut menyesuaikan diri. Bukan karena dipaksa rapi, tapi karena sudah tak lagi membutuhkan kekacauan sebagai pelampiasan. Produktivitas seringkali disalahartikan sebagai kesibukan. Kita bangga saat agenda penuh, saat hari terasa padat. Tapi mari jujur, apakah semua itu benar-benar penting? Atau kita hanya sibuk untuk merasa berarti? Produktivitas sejati bukan tentang banyaknya tugas yang diselesaikan, tapi tentang kedalaman dari pekerjaan yang dilakukan. Ia bukan tentang hasil instan, tapi tentang proses yang berakar pada tujuan jangka panjang. Orang sibuk sering lelah, tapi orang produktif sering puas, karena ia tahu kemana energi diarahkan. Ia tidak bekerja agar terlihat sibuk, tapi agar hidupnya bergerak ke tempat yang ia pilih. Produktif bukan berarti melakukan segalanya, tapi memilih dengan sadar, mana yang bermakna, mana yang bisa dilepaskan. Dan dari situlah efisiensi tumbuh, bukan dari kecepatan, tapi dari kejernihan. Kekacauan muncul saat semua hal terasa penting. Kita bingung mulai dari mana karena semuanya mendesak. Tapi sesungguhnya, tidak semua hal mendesak itu penting. Dan tidak semua yang penting harus dilakukan hari ini. Menyusun prioritas adalah seni dan ilmu. Ia membutuhkan kejujuran untuk mengakui keterbatasan. Tidak semua hal bisa kita tangani. Maka pilihlah yang berdampak besar, yang mendekatkan kita pada nilai hidup, bukan hanya pada target luar. Setiap keputusan untuk memulai adalah keputusan untuk meninggalkan yang lain. Dan disitulah kekuatan prioritas. Ia membebaskan kita dari kewajiban palsu. Ia menuntun, bukan membebani. Tanpa prioritas, kita akan selalu merasa sibuk tapi tak maju. Seperti berlari di treadmill, lelah tapi tak berpindah. Maka susunlah hidup, bukan hanya daftar tugas. Karena waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang salah. Banyak orang menunggu momen besar untuk berubah,
Tapi perubahan sejati justru lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus dengan kesadaran. Seperti secangkir teh pagi sambil menyusun niat hari ini. Seperti 10 menit refleksi sebelum tidur. Ritual harian bukan tentang produktivitas semata. Ia adalah bentuk penghormatan terhadap waktu, perhatian terhadap diri, dan pengingat arah. Ia memberi struktur yang lembut, tapi dalam. Bayangkan jika setiap hari diawali dengan kesadaran, bukan kepanikan. Jika setiap malam ditutup dengan rasa syukur, bukan kelelahan. Hidup tidak perlu revolusi besar-besaran. Ia hanya butuh pola kecil yang membumi, yang tumbuh dari dalam. Bukan alat yang membuat ritual bermakna, tapi kehadiranmu dalam ritual itulah yang membuat hidup berubah. Maka mulai dari satu kebiasaan sederhana, lalu hiduplah dengannya. Pelan, tapi mengakar. Kita terbiasa mengukur produktivitas dengan angka, berapa tugas selesai, berapa jam bekerja, berapa proyek selesai. Tapi angka tak selalu mencerminkan makna. Sebuah hari yang hening dan penuh refleksi bisa lebih produktif daripada seminggu yang penuh rapat. Tanyakan pada dirimu, apakah yang kulakukan hari ini mendekatkanku pada kehidupan yang kuinginkan? Apakah pekerjaan ini selaras dengan nilai yang kupegang? Jika tidak, maka sesibuk apapun kamu, itu bukan produktivitas. Itu hanya aktivitas. Makna memberi arah. Ia menghubungkan tindakan dengan identitas. Dengan makna, kita tidak sekadar bekerja untuk hasil, tapi untuk pertumbuhan, untuk kontribusi, untuk kehidupan yang utuh. Produktivitas yang bermakna tidak membakar kita, tapi menguatkan. Karena ia lahir dari dalam, dari rasa tahu mengapa kita melakukan sesuatu, bukan hanya karena harus. Jangan buru-buru ganti aplikasi. Jangan tergoda beli planner baru. Sebelum semua itu, benahi pola pikir. Tanya ulang, untuk apa kamu ingin hidup rapi dan produktif? Karena saat niatmu jernih, alat hanya jadi pelengkap, bukan penentu. Kalau kamu ingin melangkah lebih jauh, hidup lebih rapi, lebih sadar, dan lebih bermakna, tekan like, subscribe, dan bagikan video ini ke satu orang yang kamu tahu sedang berjuang menata hidupnya. Satu orang saja, mungkin itu bisa jadi titik baliknya. Dan kalau kamu ingin belajar membangun disiplin, membuat ritual harian, atau menyusun ulang hidup dari dalam, tinggalkan komentar. Saya mau mulai dari dalam. Kita akan bangun komunitas yang bukan cuma produktif, tapi juga sadar dan bermakna.